kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman Tuhan dari Yesaya 56 ayat 1, tapi saya akan bacakan sampai ayat 2, demikianlah firman Tuhan. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Tuhan memberikan tongkat kepemimpinan kepada Yosua melalui Musa, maka kata pertama yang diucapkan kepadanya adalah demikian, yaitu di Yosua 1 ayat 8 sampai dengan ayat 9, demikian firman-Nya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah hukum firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya Musa kepada Yosua ketika dia akan melanjutkan tugas kepemimpinan untuk memimpin umat Israel memasuki tanah Kanaan. Syarat mutlak supaya beruntung dan berhasil di sana adalah tidak lupa merenungkan hukum Tuhan dan kemudian bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan, dan mereka akan berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam konteks bacaan kita di Yesaya, hal itu kemudian diulang lagi di sini oleh Tuhan melalui hambanya, yaitu Nabi Yesaya berkata demikian, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya. Bapak Ibu, sesungguhnya demikianlah hukum itu diberikan oleh Tuhan untuk menuntun umat manusia hidup dalam keteraturan, hidup dalam harmoni, dan hidup dalam cinta kasih yang saling menopang satu dengan yang lain. Sepanjang hukum yang diberikan Tuhan itu dipakai menjadi landasan untuk berpikir, landasan untuk berbicara, dan landasan untuk bertindak, maka keteraturan itu akan terjadi. Hukum yang dari Tuhan itu di dalam Tauratnya yang pertama sekali adalah menegakkan, memelihara, dan menjaga, yaitu hubungan personal dan hubungan komunal dari manusia dengan Sang Khalik atau Sang Pencipta. Maka sepanjang hukum Tuhan yang menjadi dasar kehidupan, apapun yang terjadi dalam kehidupan itu, maka fondasi hidup seseorang akan kokoh. Karena kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan tersebut, dia tidak akan bergeser ke kiri dan ke kanan, diombang-ambingkan oleh perubahan-perubahan pola pikir, perubahan-perubahan semua kecenderungan dan fenomena sosial yang ada, karena dasar kebenarannya adalah yang dari Tuhan. Berangkat dari hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kemudian dia akan dimampukan melakukan hukum sosial yang ada, dimulai dari hubungan yang baik, relasi antara orang tua, antara keluarga, dan juga antara sesama. Maka kemudian hidup akan saling menghormati, saling menopang, dan kemudian saling membantu satu dengan yang lain. Dalam pola kehidupan yang demikianlah kerajaan Allah itu dibangun. Karena kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal damai sejahtera, dan juga soal kebenaran dan sukacita karena Roh Kudus. Ketika kebenaran Tuhan menjadi dasar berpijak, maka tentu hidup akan damai sejahtera.
Dan ketika hidup di dalam damai sejahtera, maka sukacitanya adalah sukacita karena Roh Kudus, bukan karena pemuasan keinginan. Bila hukum Tuhan yang menjadi panduan dalam kehidupan bersama, tentu keinginan yang berbeda-beda, keinginan yang banyak dari anggota komunitas, dari anggota persekutuan, harus diletakkan dan tunduk di bawah keinginan dan kebenaran firman Tuhan. Maka ketika keinginan kita dicocokkan dengan selera hukum dan kebenaran yang ditetapkan oleh Tuhan tersebut, keinginan kita juga tidak akan liar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena banyak manusia yang menurutkan keinginannya, maka sekarang ini ada manusia yang mau melegalkan perkawinan sejenis. Ada lesbi dan juga gay di dalamnya. Sehingga di negara Eropa, 3 jenis kelamin telah diakui. Laki-laki, perempuan, dan juga yaitu persamaan gender atau dikatakan neuter. Sudah ada yang dikatakan di sana. Normalnya yaitu dia netral. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah pemuasan keinginan yang melebihi dari dasar kebenaran, dan orang yang demikian tidak akan berbahagia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka turunlah Roh Kudus. Firman Tuhan, hukum Taurat telah ditulis di dalam loh hati kita. Sepanjang kebenaran yang tertulis di dalam hati kita menggerakkan hidup kita, maka tentunya kita akan hidup berbahagia. Dan ketika datang Tuhan yang kedua kali, kita juga akan memperoleh hidup yang kekal. Karena itu, supaya kita beruntung, diberkati hidup di dunia, dan memperoleh mahkota hidup yang kekal nanti, renungkanlah firman dan hukum Tuhan siang dan malam, dan lakukanlah itu dengan hati-hati, maka hidup kita pasti berhasil, dan Tuhan Yesus akan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah firman Tuhan, hukum Taurat-Mu, menjadi dasar kami berpikir, berbicara, dan berbuat, sehingga kami boleh membuahkan buah yang baik untuk kemuliaan Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kuatkan, mampukan kami melakukannya, dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas untuk memuliakan Tuhan, menuruti hukum-hukum Tauratnya. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.